Minggu yang lalu sudah kita bahas berkaitan dengan sifat wajib Allah, yaitu qiyamuhu binafsi. Malam ini kita coba mengulang kaji berkaitan dengan sifat wahdaniyah sebagaimana tertulis di dalam kitab Tijan Ad-Durari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyah iddati wa fi sifati wa fi af'ali. Wa makna wahdaniyati fi dzati annaha laisa muraqabatan min ajza'i muta'addidatin. Wa makna wahdaniyah fi sifati annahu laisa lahu sifatani fa aksara min jinsin wahidin fa qudrataini wa hakadha. Wa laisa li ghairihi sifatun tusabihu sifatahu ta'ala. Wa ma'nal wahdaniyati fi af'al annahu laisa li ghairi fi'lun min af'ali wajiduha ta'addudu. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana muta'addidan lam yujad syai'un min hadhil makhluqat. Artinya wajib bagi Allah, wajibu bagi ta'ala, wajib pada Allah itu mempunyai sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu yang artinya tunggal, atau kalau bahasa nasional itu wahdaniyah itu esa, tunggal bahasa. Yang esa tadi atau tunggal bidati wa fi sifati wa fil af'ali, yaitu wahdaniyah pada zatnya, wahdaniyah pada sifatnya, dan wahdaniyah juga pada af'alnya. Makna wahdaniyah tunggal dalam zatnya yaitu sesungguhnya zatnya Allah tiadalah tersusun dari bagian-bagian yang terbilang. Jadi zatnya Allah itu tidak tersusun dari sesuatu yang terbilang. Kalau banyak kalau manusia, dan manusia itu karena ada tersusun yang pertama daripada tulang-tulang, daging-daging, aurat-aurat, darah, itu telah dijadikan satu, makalah jadilah manusia. Kalau itu pada manusia, tapi pada Allah Subhanahu Wa Taala, zatnya Allah itu tidak tersusun daripada juzuk-juzuk atau bagian-bagian. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, makna wahdaniyah fi sifat, dan artinya tunggal pada sifat, yaitu sesungguhnya tiada dua sifat atau lebih pada Allah Ta'ala dari satu jenis sifat, seperti adanya dua kekuasaan, sifat kudrah, kuasa, sifat sama, sifat bahasa, dan yang lainnya. Jadi sifat-sifat Allah itu satu, enggak berbilang. Allah itu maha kuasa. Kekuasaan Allah dalam menciptakan suatu benda itu sama dengan kekuasaan Allah untuk menciptakan yang lainnya. Jadi jangan nanti Allah dalam menciptakan air, ketuan air, berarti nanti kekuatan air. Nanti ketika menjadikan api berarti itu kekuatan api. Nah, itu tidak. Jadi kekuasaan ataupun kekuatan, kemampuan Allah dalam menciptakan makhluknya itu sama. Jadi sifat kudrah, kuasa, mampu. Nah, itu pada Allah Subhanahu Wa Taala itu satu, tidak berbilang. Dah walaisa li ghairihi sifatun tusabihu sifatahu ta'ala. Begitupun pada yang lain, tiadalah satu sifat pun yang menyerupai terhadap sifat Allah Ta'ala. Jadi enggak beda. Maksudnya kalau manusia kemampuan ketika dia hari ini dia kerja apa? Misalnya kerja nyemprot.
kemampuan kerja nyemprot, besok kerjanya babat gitu. Jadi kemampuan tenaganya hari ini nyemprot sama besok babat, ini pasti beda. Mungkin hari ini agak semangat, nah, besok mungkin agak loyo, agak kurang semangat. Jadi kemampuannya kan beda-beda. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kemampuannya dalam menciptakan makhluknya, nah ini sama. Dah, itu dalam sifat. Wa mana wadaniyatu fi af'al annahu laisa li ghairi fi'lun min af'alin. Nah, dan arti tunggal dalam perbuatannya yaitu tiada bagi yang lain suatu perbuatan dari sebagian perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah ataupun kemampuan Allah dalam berbuat ini sama semuanya, dari membuat sesuatu kepada membuat yang lainnya yang makhluknya beda-beda, tapi kemampuan Allah itu sama. Walaupun kalau manusia ya yang jelas kemampuan, ya tadi kemampuan dia ketika membuat sesuatu yang dia ahli sama sesuatu yang dia tidak ahli atau yang kurang ahli kan beda-beda. Yang ahli sempurna menurut dia, yang nggak ahli ya nggak sempurna. Yang memang dia sama sekali nggak ahli, ya nggak pun bisa dia buat, seperti itu. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala pada sesuatu yang diciptakan yang diperbuat oleh Allah, itu kemampuannya sama. Wajib duha lawan daripada lawan daripada sifat wahdaniyah, berarti wahdaniyah esa tunggal itu satu. Kalau bahasa kita ini satu, berarti lawannya berarti mustahil pada Allah itu ta'addud, berbilang. Dan dalil atas tunggalnya Allah Ta'ala yaitu sesungguhnya jikalau adanya Allah merupakan suatu yang banyak berbilang, maka tiada akan jumpai sesuatu pun dari ciptaannya. Jadi kalau Allah itu berbilang, biasanya kita bilang Allah mana? Allah nggak wadania. Allah itu kan banyak misalnya. Nah, itu mustahil. Kalau kita kan Allah itu banyak, itu mustahil. Kenapa? Karena kalau Allah itu banyak, yang nggak akan kita jumpai makhluk. Nah, misalnya Allah yang satu menciptakan bumi, terus Allah yang satu bilangnya nggak usah bumi, buat kok manusia. Mana? Buat aja malaikat misalnya. Yang satu buat aja malaikat. Alam malaikat bukan alam dunia. Itu. Yang satu lagi nggak cocok, alam setan aja. Nah, jadi pokoknya nanti ketika dikatakan Allah itu berbilang, maka itu mustahil. Karena ketika Allah berbilang, maka alam ini nggak mungkin tercipta atau terjadi. Karena mungkin dari Allah yang satu dengan Allah yang lain akan bertentangan. Akan bertentangan. Yang satu merasa kuat, merasa lebih kuat dari yang satu. Yang satu pun lebih kuat dari yang satu. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Nggak jadi. Nanti setelah Allah yang satu jadikan ini nggak cocok, jangan itu tuh dimusnahkan. Jadi ini, nggak cocok ini, akhirnya nggak jadi. Ini kalau Allah itu berbilang, makanya Allah mustahil berbilang. Allah wajib tunggal. Dah. Makna sifat wahdaniyah. Apa makna dari sifat wahdaniyah Allah? Nah, maksudnya tidak ada duanya zat, sifat dan perbuatan Allah. Dalam kitab dari disampaikan dalam kitab Ummul Barahin, wahdaniyah keesaan Allah dengan zatnya, maksudnya tidak ada duanya, zat, sifat dan perbuatan Allah. Jadi zatnya Allah satu, sifatnya Allah juga satu, perbuatannya Allah juga satu.
Nah, sifat Allah tidak tersusun. Apa maksud daripada sifat Allah Subhanahu wa taala itu satu, tidak tersusun dari dua sifat atau lebih. Maksudnya, setiap sifatnya Allah hanya satu, tidak boleh dua atau lebih. Seperti sifat ilmu, hanya satu, tidak ada dua ilmu atau tiga ilmu. Jadi ilmu itu satu. Ilmu artinya tahu. Nah, itu ilmu itu kan artinya tahu. Jadi sifat ilmunya Allah ya satu. Maksudnya satu. Ya Allah itu mengetahui segala-galanya. Bukan nanti Allah mengetahui ini lain. Untuk mengetahui makhluknya nanti lain pengetahuannya. Itu enggak. Jadi Allah itu sifat ilmu pada Allah itu hanya satu. Jadi makna sifat wahdaniyah di dalam sifat-sifatnya Allah itu sifat Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang. Tidak ada dua sifat dalam nama dan maknanya. Nah, penjelasannya tidak ada dua sifat atau lebih dari satu jenis sifatnya Allah Subhanahu wa taala, seperti dua sifat qudrah atau lebih, dua sifat ilmu atau lebih. Walaupun nanti ada sifat maknawi dan maknawiyah. Maknawi dan maknawiyah. Itu kan sifatnya hampir sama. Antara sifat kudrat dan qadirun, kuasa, maha kuasa. Kuasa sama maha kuasa. Melihat sama maha melihat. Basar, melihat. Basirun, maha melihat. Yang maknawinya itu yang basirun itu ya. Yang basirun, yang maknawi. Yang maknawi basir, melihat. Yang maknawiyah basirun, maha melihat. Tapi yang jelas sifat melihatnya Allah itu sama. Jadi yang nanti karena di situ tulisannya ada dua, berarti kalau sifat melihatnya lain, sifat maha melihatnya pun lain. Kalau nanti masalah berkaitan dengan sifat maknawi dan maknawi nanti ada dijelaskan sini juga. Dah. Wahdaniyah dalam af'al, tadi dalam sifat, sekarang dalam af'al. Af'al ini perbuatan. Apa maksud daripada sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala dalam af'al, perbuatan? Semua pekerjaan adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Maksud daripada sifat wahdaniyah Allah yaitu semua pekerjaan adalah miliknya Allah. Semua pekerjaan milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sisi Allah Ta'ala nggak ada baik dan nggak ada buruk, Pak. Nggak ada baik, nggak ada buruk. Sama. Yang buat baik buruk itu kita manusia. Iya, karena ini. Nilai. Pada hakikatnya perbuatan ini adalah semuanya kehendak Allah, kan itu. Tapi Allah itu menciptakan dua hal. Ada menciptakan baik, ada menciptakan buruk. Kita diberikan kelebihan berupa akal dan pikiran itu untuk membedakan keduanya. Ya pada hakikatnya kedua hal itu Sisi Allah itu ya kehendak Allah semua. Tetapi untuk memilih baik dan buruknya itu ya kita. Tapi ketika kebaikan ya kita juga nggak boleh berbangga, karena itu juga kehendak Allah. Kalau Allah nggak menghendaki kita yang baik tadi, ya nggak baik. Kalau keburukan itu kesalahan kita, karena kita sudah disuruh milih. Disuruh milih ada baik ada buruk, tapi kita tetap pilih yang buruk. Ya walaupun pada hakikatnya baik dan buruk itu di sisi Allah itu sama. Sebagaimana dalam rukun iman yang keenam, Qadar dan qadar.
Nah, keadaan dan keadaan. Dan Kalau secara luasnya kadar baik dan kadar buruknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang bisa kita gantungkan hanya kebaikan. Kalau keburukan itu ya dari kebodohan kita. Walaupun pada hakikatnya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan dari sifat wahdaniyah. Apa kesimpulan dari sifat wahdaniyah fil zat, fi sifat, fil af'al? Dan jelaskan maksud dari kam yang lima. Kesimpulan sifat wahdaniyah di dalam zat, sifat dan af'al itu meniadakan kam yang lima. Kam mustahil, kam munfasil, kam muttasil, kam munfasil di dalam zat, kam muttasil, kam munfasil di dalam sifat, dan kam munfasil di dalam af'al. Agak ribet. Nah, kesimpulan sifat wahdaniyah di dalam zat, sifat dan af'al itu meniadakan kam yang lima. Nah, jadi maksudnya wahdaniyah dalam sifat, dalam zat, dalam sifat, dalam af'al, kita harus meniadakan lima hal. Yang pertama, kam mutasil di dalam zat, yaitu Allah tersusun. Itu maksudnya. Maksud kam mutasil, pengertian dari kam mutasil, kita harus buat jauh-jauh bahwa Allah itu tersusun. Itu yang pertama. Ini maksud kam mutasil. Jadi pokoknya bagaimana cara kita mengimani bahwa Allah itu esa dalam sifat, dalam zatnya, dalam zat. dalam zatnya. Esa Allah Ta'ala dalam zatnya. Yang pertama, kita yakini Allah itu tidak tersusun. Itu yang pertama, nggak usah pakai kam-kam. Yang pertama, kita yakini Allah tidak tersusun dari juz-juz. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah lebih dari satu. Nah, itu kita buat jauh-jauh. Allah hanya satu. Jadi jangan ada dalam pikiran kita itu bahwa Allah itu dua, tiga, pokoknya lebih dari satu. Berarti untuk meyakini sifat wahdaniyah pada zat, yang pertama kita yakini Allah itu tidak tersusun. Yang kedua, kita yakini Allah itu tidak lebih dari satu. Itu pada zat. Dah. Lalu dua kam ini ditiadakan dengan sifat wahdaniyah di dalam zat. Ya. Kam mutasil di dalam sifat. Nah, ini kalau yang di dalam sifat, sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari satu, seperti dua sifat kudrah. Jadi jangan sampai kita meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat lebih daripada satu. Oh, kudrahnya Allah itu dua misalnya. Kalau kudrah kan kudrah qadirun. Itu jangan kita anggap berbilang, tapi kita yakinkan itu hanya satu. Kemampuan Allah dalam menciptakan manusia, kemampuan Allah dalam menciptakan malaikat, kemampuan Allah dalam menciptakan jin, itu satu. Jadi nanti jangan kekuatan, kemampuan dalam menciptakan manusia lain, menciptakan jin lain, menciptakan setan lain. Ini semua sama. Makanya dikatakan kam mutasil pada sifat. Itu maksudnya kita yakini bahwa Allah itu satu. Sifatnya Allah itu satu, tidak berbilang. Dan kam mutasil munfasil di dalam sifat, yaitu adanya selain Allah yang mempunyai sifatnya Allah. Dalam sifat tadi yang pertama
bahwa sifatnya Allah itu tidak berbilang. Berbilang. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat yang ada pada Allah itu nggak ada pada manusia atau makhluk yang lain. Kan itu. Allah itu maha melihat. Maha melihat. Sifat maha melihatnya Allah itu nggak sama makhluknya. Nah, jadi nanti jangan, pokoknya kita jauhkan dari pikiran kita bahwa sifat melihatnya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Nah, jadi maksudnya kamun fasil di dalam sifat, yaitu Allah yang mempunyai sifatnya Allah seperti itu. Adanya selain Allah yang mempunyai sifatnya Allah, seperti Zaid mempunyai sifat kudroh yang bisa mewujudkan dan meniadakan. Nah, maksudnya jangan sampai kita yakini bahwa ada selain Allah ini yang sifat kudrahnya, yang sifat basarnya, melihatnya itu ada yang sama seperti Allah. Itu jangan sampai terlintas di dalam diri kita bahwa ada sifat kuasanya Allah itu yang dimiliki oleh yang lainnya. Misalnya Allah maha kuasa, dan Zaid ataupun ada seseorang yang mempunyai sifat kuasa yang sama seperti Allah, itu jangan sampai ada. Sudah 4. Yang pertama tadi wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada zat. Yang pertama kita yakini bahwa Allah itu tidak tersusun. Wahdaniyah pada sifat tadi juga, pada zat tadi juga, jangan kita yakini bahwa Allah itu berbilang lebih dari satu. Yang kedua wahdaniyah pada sifat. Yang pertama sifat Allah itu tidak berbilang. Yang kedua, sifat Allah itu tidak dimiliki oleh selain Allah. Sifatnya Allah tidak dimiliki oleh selain Allah. Berarti yang mempunyai sifat kuasa, yang berkehendak, ya cuma Allah. Kalau kita manusia tidak mempunyai sifat kuasa. Itu yang keempat. Yang kelima, yaitu dan yang terakhir kam munfasil di dalam af'al, yaitu adanya pekerjaan menjadikan selain Allah. Sesungguhnya pekerjaan selain Allah itu hanya sebatas usaha dan ikhtiar. Jadi harus kita yakini bahwa jangan ada kita yakini bahwa ada kemampuan yang lain selain pekerjaan Allah. Jangan kita yakini bahwa ada pekerjaan lain selain Allah. Saya ngomong. Jangan diyakinkan bahwa saya yang ngomong. Saya bisa meminta Allah. Saya bisa nulis, Pak Bambang itu nulis. Pekerjaan bisa nulis itu bukan pekerjaan Pak Bambang. Tapi itu atas kehendak Allah, kuasa Allah. Enggak ada yang bisa, yang mampu melakukan af'al, pekerjaan selain Allah. Jadi kita ini manusia, kita bisa ngomong, kita bisa nulis, kita bisa mengerjakan sesuatu yang ada di dunia ini, itu semua hanya usaha dan ikhtiar. Ikhtiar Pak Bambang nulis supaya bisa mengingat-ingat pelajaran. Usaha saya ngomong untuk menyampaikan ilmu, usaha saya. Tapi masalah nyangkut sama enggaknya ke Pak Bambang dan Pak Mail, ya terserah sama Allah.
usaha saya, ngomong, nyampaikan, ya seperti itu adanya. Usaha Pak Bambang nyata supaya nanti mudah diingat. Ya. Padahal kita nggak punya kemampuan. Ini wahdaniyah pada af'al. Jadi yang perlu kita yakin bahwa semua pekerjaan, semua usaha yang kita kerjakan itu nggak ada usaha kita, nggak ada kemampuan kitanya nggak ada. Ya kita cuma usaha. Kita cuma usaha dan ikhtiar berkaitan dengan pekerjaan. Nah, berarti wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al ini tersusun kepada 5 hal. Jadi kalau kita meyakini wahdaniyah pada Allah Subhanahu wa taala, zatnya, sifatnya dan af'alnya, maka kita tiadakan yang 5 ini. Yang pertama kita tiadakan zatnya Allah itu tersusun. Kita tiadakan Allah itu berbilang lebih dari 1. Berarti ada 2, ada 3 itu harus kita hapuskan. Pada sifatnya kita buangkan jauh-jauh kalau sifatnya Allah itu berbilang. Kita jauhkan dari pikiran dan hati kita bahwa sifatnya Allah itu ada yang menyamai. Yang kelima, kita jauhkan dari akal pikiran kita bahwa setiap usaha, gerak, setiap perbuatan itu selain dari Allah. Berarti yang dilakukan manusia ini hanya usaha dan ikhtiar saja. Nah, meyakini penyebab selain Allah. Apa boleh kita meyakini bahwasanya sebab yang membakar itu ada api dan sebab yang memotong itu ada pisau, serta yang mengenyangkan itu adalah makan? Boleh nggak kita bilang, wah saya kebakar, saya gara-gara geni kayak bakar. Wah, saya gara-gara kena pisau potong, akhirnya mati kayak potong. Kan itu bagaimana? Apakah boleh kita menggantungkan terbakar karena sebab api? Nah, terbakar ini maksudnya tadi. Membakar itu adalah api, maksudnya api itu yang membakar. Nah, pisau itu yang memotong, ataupun makanan itu yang mengenyang, yang membuat kenyang. Nah, jawabannya tidak boleh, bahkan dihukumi kafir. Maksudnya kita nggak boleh bahwa yang buat saya kenyang itu karena makan mie, karena saya makan. Kalau saya nggak makan tapi saya nggak kenyang, itu nggak boleh. Karena yang buat kenyang itu bukan makanan itu, tapi karena Allah. Nah, catatan, kalau ia meyakini bahwa yang menyebabkannya adalah kekuatan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada perbedaan pendapat. Pendapat yang ashah, ia tidak dihukumi kafir, melainkan hanya dihukumi fasik. Maksudnya, kalau yang kita yakini karena yang buat kenyang tadi apa namanya? Kekuatan ataupun sesuatu kekuatan yang diberikan oleh Allah di dalam mie tadi untuk mengenyangkan perut, supaya kalau dimakan Pak Bambang kenyang. Nah, itu kalau orang yang meyakini seperti itu juga tergolong orang yang fasik. Nah, jadi kita makan yang buat kenyang, bukan makanan tadi. Itu atas kehendak Allah. Karena banyak kita lihat orang makannya banyak nggak kenyang-kenyang. Nah, itu bukan karena makan. Orang minumnya banyak, dahaganya nggak hilang, masih haus saja. Itu menunjukkan berarti memang sesuatu yang dilakukan manusia itu bukan sebab, bukan apa? Bukan menjadikan terciptanya sesuatu itu, tapi itu semua
kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya bahwa orang yang meyakini kalau yang membakar itu adalah api, yang memotong itu adalah pisau, yang mengenyangkan itu adalah karena makan, dan yang menyegarkan itu karena minum secara zatiah bendanya itu sendiri, maka kesepakatan para ulama tersebut dihukumi kafir. Itu maksudnya. Jadi maksudnya kalau kita meyakini bahwa yang buat terpotong itu pisau itu, yang membuat kenyang ya makanan itu, yang membuat hilangnya haus, dahaga, ya minum itu karena air itu orang itu tergolong kepada orang yang kafir. Jadi yang harus kita yakini Semuanya Allah. nah, semuanya Allah. Saya minum jadi nggak haus, ya kan Allah. Setelah saya minum tadi, Allah menjadikan saya tidak haus lagi. Bukan karena minumnya, tapi karena kehendaknya. Makanya ya mungkin dalam cerita-cerita para ulama banyak aulia Allah, mereka itu nggak makan, tapi hanya dengan mengucapkan zikir. Dan sebagian hanya membaca surat Al-Ikhlas, kenyang. Dengan hanya membaca surat Al-Ikhlas kenyang. Karena apa? Karena memang yang membuat kenyang itu ya bukan makanan. Karena Allah menghendakinya. Ya. Jadi makanya ketika kita merasa lapar ataupun merasa haus, kita bacakan ayat Allah, kita niatkan, ya Allah, semoga dengan saya baca ini saya kenyang. Kalau Allah menghendaki, Ya kenyang. Semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau ia meyakini karena ada kekuatan yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Maka dalam penstatusan apakah orang itu dihukumi kafir atau tidak, ada dua pendapat. Pendapat yang paling afdal, orang tersebut tidak dihukumi kafir, tapi hanya dihukumi sebagai fasik dan mubtadi. Seperti tadi. Ya, kekuatan. Minum. Allah menjadikan sesuatu di dalam minuman ini supaya nanti kalau orang yang minum tadi nggak haus. Karena ada kekuatan air itu. Karena Allah telah memberikan kekuatan di dalam air. itu. Itu orang yang meyakini seperti itu orang itu termasuk fasik. Kok nenek meyakini bahwa air itu bisa menyembuhkan penyakit itu. Berarti itu mabuni nang kafir. Mabuni nang kafir. Misalnya apa sebenarnya? Sakit, boleh obat. Langsung obat. Aku ngombe obat mau mari lo, sehat ini. Ini enggak ngombe obat itu kadang ya. Suara mari-mari. Itu hati-hati. Hati-hati. Makanya sering saya sampaikan, terutama ketika mau melakukan ibadah, itu jangan bosan-bosan ucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Karena bisa jadi sebab omongan kita, sebab tingkah laku kita, yang mungkin ya maksud kita tadi ya kita yakin bahwa itu Allah, itu atas kuasa Allah. Tapi kan kadang-kadang mulut ini kan nggak bisa diri. Aku gara-gara minum obat ini sembuh. Padahal udah belajar ini. Padahal kita udah belajar ini. Cuma karena kita merasa gimana ya, udah terbiasa mengucapkan hal-hal seperti itu. Dan kita tahu kalau ucapan keyakinan kita seperti itu, bisa merusak keimanan kan gitu. Jadi makanya jangan bosan-bosan lah, pokoknya selalu sering mengucapkan dua kalimat syahadat. Udah. Makhluk tidak membuat pekerjaan. Apa makhluk itu mampu untuk membuat pekerjaan? Jawabannya tidak mampu. Sesungguhnya semua perbuatan adalah milik Allah. Semua perbuatan milik Allah.
tidak ada satu makhluk pun yang memiliki pekerjaan, baik pekerjaan yang sifatnya ikhtiari, pilihan, atau ittirari, terpaksa. Sesungguhnya di dalam pekerjaan yang ikhtiari, makhluk hanya memiliki kasbu, usaha. Dan dengan inilah kasbu Allah akan memberikan pahala kepada makhluknya karena anugerah, fadlun, keutamaan, kelebihan yang akan menyiksa makhluknya dengan sifat adilnya. Jadi intinya apapun yang kita kerjakan ini adalah semua kehendak dari Allah. Semua perbuatan adalah milik Allah. Kalau semua perbuatan milik Allah, berarti kita ini nggak ada apa-apanya. Usaha apapun yang kita kerjakan ini nggak ada. Kita ini bisa dibilang nggak ada apa-apanya, nggak ada efeknya. Kalau kita ginikan, menurut perasaan kita, oh ini yang bagusnya ini kita buat kayak gini ini biar bagus. Nah, itu nggak ada efeknya. Bisa jadi karena ini kita pribadi kadang-kadang yang kita itu anggap yang benar itu gini, tapi kejadiannya yang seperti yang kita harapkan. Iya, nggak seperti kita harapkan. Oh ini kalau saya tanam seperti ini, saya pupuk ini, saya semprot ini, nanti pasti hasilnya bagus ini. Itu kan belum tentu. Bisa jadi dengan usaha yang sudah kita lakukan, hasilnya sebaliknya. Karena bukan kemampuan kita untuk menentukan itu. Makanya kadang-kadang orang kan bilang gini, kalau ini jangan seperti gini, jangan gini, nanti rusak gini, nanti gosong gini, nanti penyakitan gini. Itu kan juga belum tentu. Jadi apapun yang dikerjakan oleh seseorang, ketika itu memang ada anjuran daripada orang yang lainnya, ya belum tentu hasilnya juga sesuai dengan yang diucapkan, yang diceritakan. Itu semua kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dah. Mukjizat Nabi dan karamah aulia ini bagaimana? Dari manakah datangnya mukjizat para nabi dan karamah para aulia? Nabi mempunyai mukjizat yang umum kita ketahui, Nabi punya mukjizat. Para aulia Allah ya mungkin yang umum ya aulia Allah lah, itu mempunyai karamah, bisa terbang, dengan melihat suatu lubang bisa langsung melihat ke Mekah. Itu ada itu di daerah Jawa itu yang namanya, ceritanya itu Mbah Bolong. Mbah Bolong itu ceritanya gini, dia itu punya musola entah masjid. Di depan pengimaman sengaja dia buat lubang. Di lubang itu ketika dia lihat langsung bisa lihat Ka'bah. Itu ceritanya seperti itu. Itu berarti kan karomah yang diberikan oleh Allah kepada aulia. Itu bagaimana? Mujizat para nabi, karomah para aulia itu bagaimana? Dari manakah datangnya? Sudah jawabnya. Semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kan iya. Murni dari Allah. Bukan karena kesolehannya, bukan karena kelebihannya, tapi karena memang ya Allah menghendaki. Satu lagi hal-hal seperti itu, seperti mukjizat, karomah, itu enggak sembarang tempat dia bisa kerjakan, bisa dia dapatkan. Saya pernah dengar dari guru saya gini, Nabi mempunyai mukjizat.
Tapi dengan mukjizat yang dimiliki oleh beliau itu juga nggak bisa menggunakan seenaknya. Contoh, Nabi juga sudah terkenal dan mungkin kita semua juga sudah paham bahwa Nabi termasuk orang yang miskin. Nabi orang miskin. Bahkan Nabi juga pernah pada suatu hari kelaparan, yang mana umumnya orang sudah banyak mengetahui Nabi itu mempunyai mukjizat. Pada suatu hari ada orang sahabat yang datang ke beliau nggak bisa bayar utang karena mungkin utangnya itu dibandingkan dengan harta yang dimiliki itu nggak pun separuhnya. Kalau utangnya itu 100 kaleng, yang dia cuma punya cuma sekaleng. Cuma sekaleng. Mungkin ke dengan sekaleng ini bisa bayar 100 kaleng. Tapi ketika sahabat itu datang ke Nabi, bahwa beliau itu menyampaikan bahwa ya Rasulullah, aku punya utang sekian kaleng, yang saya punya cuma sekaleng. Lalu Nabi minta dikeluarkan kurmanya. Habis itu disuruh ditumpuk. Setelah ditumpuk, disuruh naker, utangmu piro? 100 kaleng. Wih, naker terus. Ditumpuk itu. Kurma ditumpuk nunggono. Taker kok naker. Takeri karo bambu. Sampai 100 kaleng. Cukup. Padahal kurma itu sekaleng. Seneng kene iki mau gak kelong. Cuma iso 100 kaleng. 100 kaleng. Ditaker. Dia tuh punya kelebihan. Kan itu. Tapi kelebihan yang mukjizat itu datangnya daripada Allah dan tidak bisa digunakan sesukanya. Dan para sahabat juga pada ketika itu juga pernah sama-sama ketika waktu zuhur sama-sama keluar rumah dalam keadaan perutnya kelaparan. Jumpa sama Nabi. Nah terus selain sahabat tadi datang sama Nabi, aku lapar. Podo ae omongin Nabi. Yo ngelih omongin. Wis yo berangkat nggih. Sahabat sekolah. Kita takon dhek niku ndi opo. Ya akhire Nabi karo sahabate keperono ternyata ini panganan anggur apa? Kurma. Nah, akhirnya yo kabeh sahabat mangan. Sengenek gak kelong. Cukup. Jebuk itu sahabat itu mangan, Nabi pun belum mangan. Sahabat pun wareg, Nabi pun wareg. Panganan mau ora gak kelong. Tadi itu hanya pada waktu-waktu yang tertentu dan mendesak. Enggak. Oh, ngene iso iki enggak iso ya. Makanya seperti mungkin banyaklah karomah-karomah para aulia Allah yang pernah kita dengar, bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas, bisa berjalan di atas pepohonan kan. Ya ini juga ya jelas ya pada waktu-waktu tertentu, nggak sembarangan. Ya mungkin pada waktu yang sudah mendesak. Dan itu juga mungkin bisa terjadi pada Pak Bambang, bagi Bapak Mahil. Bukan bisa. Itu oleh tergantung ridho ya Allah ya kan. Jadi yang jelas semua mukjizat dan karomah para mukjizat Nabi dan karomah para wali itu semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pangkatnya, karena pangkatnya itu ya. Walaupun dia wali atau bahkan dia nabi,
Bukan karena pangkatnya itu dia buat dapat karomah. Ya karena Allah menghendaki. Ya nggak banyak gini. Kalau orang sudah dicintai, apapun yang diharapkan, apapun yang dia minta, ya akan dikasihkan. Bahkan sebelum meminta ada diberi. Ya mungkin belum diminta karena mungkin dia udah butuh, ya dikasihkan terus. Belum minta ini, tapi dia udah butuh ini, dikasihkan. Tapi itu atas kehendaknya Allah. Bukan terus kita bisa ngira-ngira, oh, si Polan itu aulia itu, oh si Polan itu udah istilahnya orang alim itu, orang cobalah minta sama dia, kadang dikasih kesembuhan. Itu yang kita lihat-lihat juga kan itu. Walaupun sembuh ya bukan karena dianya ya. Nah, yang jelas ya itu ya karena izin dari Allah. Mungkin usaha kita mendekati dia. Kita mohon kepada Allah, karena dia itu cintanya sama si Polan tadi, sama aulianya tadi, kita doanya di dekat dia, kita bawa nama dia, sehingga Allah mengabulkan doa kita. Dah, cara meyakini pekerjaan yang muncul. Bagaimana cara meyakini semua pekerjaan yang kita buat? Meyakininya. Wajib meyakini bahwa sebagian perbuatan yang muncul disebabkan dengan ikhtiarnya, seperti memukul itu diciptakan Allah tapi diusahakan oleh manusia. Itu intinya. Jadi kita mukul, kita bisa mukul itu, kita cuma usaha kita mengangkat tangan. Usaha kita. Bisa mukul dan tidaknya itu ya karena kehendak Allah. Jadi walaupun demikian, pekerjaan memukul tersebut adalah pekerjaan yang diciptakan oleh Allah, tapi diusahakan oleh manusia. Jadi ya seperti yang tadi, manusia ini cuma bisa usaha dan ikhtiar. Dan Tuhan itu harus satu. Dalam kepercayaan Hindu, Buddha, ada beberapa Tuhan yang mereka sebut dengan dewa. Penganut agama Kristen pun demikian. Mereka meyakini ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Apakah benar Tuhan itu lebih dari satu? Jawabannya tidak benar. Karena kalau lebih dari satu, maka tidak ada wujudnya alam semesta, ya seperti tadi. Kalau Allah itu lebih dari satu, Tuhan yang ini nanti nyiptakan ini, nggak cocok, masa buat bumi, buat yang lain aja, yang sini musnahkan, buat yang lain, di sini nggak cocok, musnahkan, akhirnya nggak ada alam ini. Dan pada kenyataannya alam sudah ada. Adanya alam ini karena ada Tuhan yang esa, bukan Tuhan yang berbilang. Ini hakikat sifat nafsiyah. Kan sifat nanti ada dibagi kepada beberapa. Ada sifat nafsiyah, ada salbiyah, ada maknawi, ada maknawiyah. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 20 terbagi menjadi 4 kelompok. Ya, tadi saya sebutkan. Kelompok yang pertama adalah sifat nafsiyah. Ini yang pertama dulu. Sifat nafsiyah. Apa maksud yang sebenarnya dari sifat nafsiyah? Apa maksudnya? Sifat nafsiyah itu apa? Ini mungkin ya sering kita dengar, cuma maksudnya itu bagaimana? Hakikat sifat nafsiyah adalah haliyah, kondisi yang wajib bagi suatu zat selama zat tersebut tidak diilati dengan suatu ilat. Nafsiyah berarti sifat dirinya zat. Hakikat sifat nafsiyah adalah haliyah atau kondisi yang wajib bagi suatu zat. Itu sifat nafsiyah. Singkatnya seperti itu. Sifat nafsiyah adalah kondisi yang wajib bagi suatu zat.
Nah, dalam kitab Ummul Barahin diterangkan, hakikat sifat nafsiyah adalah haliyah, kondisi yang wajib bagi suatu zat selama zat tersebut tidak diilati dengan suatu ilat, seperti tahayyul, mengambil tempat atau ruang secukupnya bagi jirim umpamanya. Sebab bagi jirim tahayyul itu wajib selama ia merupakan jirim. Tetapnya tahayyul bagi jirim tidak diilati dengan ilat apapun, dengan ucapan khairu mu'allatil bi'illah. Kitab asal mengecualikan al-ahwal al-ma'aniyah, seperti keberadaan zat Allah yang maha mengetahui, maka kuasa dan berkehendak umpamanya sebab terilati dengan adanya ilmu, kuasaan dan kehendak yang ada pada zat Allah, dan juga mengecualikan sifat ma'ani. Nah, intinya pokoknya sifat nafsiyah itu adalah sifat haliyah, kondisi yang wajib bagi suatu zat. Itu ya, sifat haliyah, kondisi yang wajib bagi suatu zat. Sifat nafsiyah ini kan cuma satu, yaitu sifat apa yang sudah kita bahas kemarin. Yang pertama, sifat nafsiyah itu cuma satu, yaitu wujud. Dah, ilmu dan kudrat bukan sifat nafsiyah. Ini masih masalah nafsiyah. Kenapa sifat ilmu dan kudrat bukan termasuk sifat nafsiyah ataupun sifat maknawiyah? Sebab jika nafsiyah dan sifat maknawiyah merupakan kondisi sementara, kondisi itu tidak wujud dan tidak tiada dengan sendirinya. Sedangkan ilmu dan kudrat adalah sifat yang wujud dengan mempertimbangkan dirinya. Adapun sifat ilmu dan kudrat maka tidak termasuk sifat nafsiyah maupun sifat ma'nawiyah. Sebab sifat nafsiyah dan sifat ma'nawiyah merupakan kondisi. Kondisi sementara, kondisi itu tidak wujud dan tiada dengan sendirinya. Sedangkan ilmu dan kudrat adalah sifat yang wujud dengan pertimbangkan dirinya, mungkin dilihat, yang ada pada sesuatu yang pokoknya yang intinya sifat nafsiyah dan sifat ma'nawiyah merupakan kondisi sementara, kondisi itu tidak wujud dan tidak sendirinya dengan ilmu. Ya, dalam keterangan yang mungkin pernah kita dengar, bahwa sifat nafsiyah itu satu, yaitu wujud. Sifat salbiyah ada 5. Tidak bako mukhalafatul lil hawadis qiyamu binafsi wadaniyah. Berarti yang sudah kita bahas sampai hari ini sudah sifat salbiyah. Salbiyah sudah masuk. Dan nanti 7 yang pertama maknawi. Ya. Maknawi. Maknawi, habis 7 yang terakhir maknawiyah. Itu nanti ada pembahasannya.